matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pada hari ini saya akan menerapkan aksi nyata modul 1 untuk budaya politik tentang kepribadian luas. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi sudah mulai kegiatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau memberikan kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama di kelas, ya, yang menjadi kesepakatan kita semua. Yang menjadi kesepakatan kelas, ya, yang namanya gerakan
membersihkan kelas bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghormati guru saat belajar, membersihkan taman, jangan ribut saat belajar, bagus ya. Yang berikutnya menghargai teman, membersihkan halaman kelas secara bersama-sama, dan harus selalu bagus ya. Mas sudah paham tentang kesepakatan kelas, saling membantu membersihkan kelas, bagus ya. Berikutnya menjaga kebersihan sekolah, jangan membuang sampah sembarangan, harus piket sesuai jadwal, bagus, semuanya udah bagus. Membersihkan kelas bersama-sama, membantu teman menyapu. Kemudian menghargai teman yang sedang piket kelas, membersihkan kelas bersama-sama, menghargai guru yang sedang menjelaskan ya. Nah, nanti kita sepakati bersama sesuai dan setujunya yang mana kita ambil berapa ya. Mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Pagi saya ucapkan kepada rekan guru semua di SD Universitas yang telah memenuhi undangan Ibu Rahmawati ini dalam rangka seminar untuk aksi masa beliau dengan menyampaikan budaya positif untuk sekolah kita dan kelas yang akan kita mampu masing-masing. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber Ibu Rahmawati SPD yang telah bersedia memperkenalkan kami selaku kepala sekolah mewakili kawan-kawan yang ada di sekolah ini. Kami sangat berterima kasih karena sudah banyak memberikan perubahan-perubahan yang baik kepada kami semua. Mari orang guru kita luangkan waktu sejenak atau beberapa ini untuk mengikuti acara seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Minarni. Kami terus terang Ibu Rama mengucapkan sangat senang Ibu bisa memulai sesuatu yang baru bagi kami di sini, sehingga selaku yang mewakili kawan-kawan melalui wakil sekolah di sini, kami sangat berterima kasih banyak kepada Ibu sehingga Ibu bisa memberikan sesuatu yang baru untuk sekolah ini. Mudah-mudahan nanti dari hasil seminar ini bisa mengimbas kepada rekan-rekan guru apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak semua bisa kita laksanakan, tetapi setidaknya mampu memberikan sedikit banyak kepada diri kita untuk berbuat demi sekolah ini, demi bangsa ini, dan demi negara ini, agar dari sisi sinilah kita bisa memberikan sumbangsih karya bakti kita kepada bangsa dan negara. Saya ucapkan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf, kelebihan hanya milik yang kuasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmawati Minarni SPD yang sudah berkenan melaksanakan kegiatan seminar di SD 16 Bulan Saat selaku calon guru penggerak angkatan 4
dari SD 16 Belosa untuk Kabupaten Melawi. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan, mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Acara kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutan setelah arahan ajakan untuk Bapak Ibu Dewan Guru untuk bisa mengikuti seminar hari ini yang dalam beberapa menit ya, aksi nyata budaya positif. Tentunya ini ada harapannya dari Bapak Kepala Sekolah supaya kita semua bisa berkontribusi memberikan sesuatu yang terbaik, warna baru, terobosan baru untuk anak-anak kita, khususnya di zaman era globalisasi dan perkembangan IT yang memang harus kita ikuti, pelajari bersama-sama. Baik, mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan arahan serta penyampaian dari narasumber kita kepada Ibu Rahmawati Minarni SPD, calon guru penggerak angkatan 4 SD 16 Polsat. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Blonsat, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini berkenan hadir dalam acara seminar yang akan saya laksanakan, yaitu tentang penerapan aksi nyata atau pengimbasan budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti seminar yang akan saya laksanakan. Terima kasih dukungan dari Kepala SDN 16 Blonsat yang selama ini telah mendukung banyak apa yang saya lakukan dalam penerapan aksi nyata dalam setiap mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih juga kepada Dewan Guru semuanya yang sudah memberikan sumbangsih, saran dan pendapat tentang pelaksanaan serta penerapan selama saya melaksanakan aksi nyata. Sebelumnya langsung saja ada seminar aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya adalah Rahmawati Minarni, calon guru penggerak angkatan yang keempat dari SDN 16 Blonsat, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Selama saya melaksanakan dan mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya selalu dibimbing oleh pembimbing saya, Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Imam Sukamto MPD, dan Bapak pengajar praktik saya adalah Bapak Ahmad SPD SD. Jadi saya dibimbing oleh mereka berdua itu selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak dari awal sampai nanti akhirnya saya mengikuti dan mudah-mudahan bisa dikatakan lulus dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Kita mengetahui bahwa yang ada di depan kita ini adalah, ya betul sekali, bahwa beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Terus siapa lagi Bapak Ibu? Ya, beliau adalah yang pertama pendiri Taman
taman siswa? Iya, betul sekali. Kemudian pelopor pendidikan? Ya. Kemudian beliau juga siapa Bapak Ibu? Ya? Siapa Bapak? Tokoh pendidikan nasional, ya betul sekali. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah terkenal sekali dengan filosofinya ya. Mungkin yang terkenal atau yang tahu dengan filosofi beliau, salah satunya adalah, ya betul sekali, ya. Ing ngarsa sumtrada ing madya mangun karsa tur uri handayani. Ya, betul sekali ya. Itu adalah salah satu filosofi yang terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikut kita ambil contoh lagi filosofi beliau. Next. Nah, kita ambil filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya dibandingkan dengan seorang pendidik dalam hal ini ya menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu ya ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya kemudian memelihara tanaman padi tersebut kemudian memberi pupuk pada padi tersebut kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, kalau kita lihat, jadi dari uraian tadi kita ambil kesimpulan bahwa kita dapat memahami bahwa sekolah itu adalah diibaratkan dengan tanah tempat bercocok tanamnya padi tersebut. Nah, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang bagaimana? Itu lingkungan yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang nyaman bagi siswa-siswi, kemudian dapat mengembangkan karakter tumbuhnya anak tersebut. Kita ambil contoh, ya, murid yang tadinya malas misalnya, itu akan menjadi lebih semangat. Kemudian bukan sebaliknya, ya. Kemudian dia merasa bahwa di sekelilingnya itu nyaman dan aman, kemudian sehingga murid itu bisa berada di tempat yang merasa dirinya itu terjaga seperti itu, ya. Nah kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu berkaitan dengan padi, dengan seorang petani dan seorang pendidik. Jadi kita itu hanya dapat menuntun anak didik kita. Ya, kita tidak bisa memaksakan bahwa si anak A bisa menjadi si anak B. Ya tidak bisa. Ibaratnya tadi kita menanam padi, tapi mengharapkan tumbuhnya jagung. Mungkin tidak, Bapak Ibu. Tidak bakalan mungkin. Mengapa? Karena itu tadi ya padi ya tumbuhnya padi, jagung ya jagung. Begitu juga kita pendidik. Karakter si A, kita menginginkan si A seperti si B, itu tidak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bisanya menuntun siswa itu tadi. Kemudian bagaimana cara kita supaya anak tersebut merasa nyaman, kemudian aman pada saat berada di dekat kita, seperti itu. Nah, kemudian bahwa anak itu terlahir, ini banyak sekali yang mengatakan bahwa anak lahir itu adalah seperti kertas kosong. Tidak Bapak Ibu. Jadi anak lahir itu sudah ada tulisannya, namun masih samar-samar. Jadi anak itu ada yang mengatakan bahwa seperti kertas kosong tidak ada tulisan. Itu kurang tepat ya Bapak Ibu, bahwa anak lahir itu dia sudah memiliki tulisan namun samar-samar. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru itu menerangkan tulisan yang samar-samar itu tadi? Ya, nah dengan cara seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu tadi. Kita hanya menuntun siswanya tersebut supaya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Seperti itu adalah pengenalan awal tentang pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Nah,
lagi? Tadi, Pak. Adapun yang kita pelajari adalah budaya positif ini modul saya titik 1.4 yang awalnya kami pelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sampailah pada hari ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kita pelajari, yang kami pelajari, tapi sebelumnya maaf ya ibu-ibu ya, di sini saya berdiri di sini, saya tadi lupa menyampaikan, bukan berarti saya di sini adalah orang yang bisa, yang pandai, yang hebat, tidak Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Bagaimana tentang ya penerapan pengimbasan daripada apa yang sudah kami pelajari. Jadi mungkin di sini tepatnya karena saya sudah lebih dulu aja memahami materinya. Kalau masalah pintar, pandai dan pahamnya, mungkin Bapak Ibu itu lebih paham, lebih pandai daripada saya. Saya di sini mungkin hanya dahulu membaca dan mempelajari materinya saja seperti itu. Jadi sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, X yang pertama dalam modul positif yang akan kita pelajari yaitu tentang eksplorasi konsep, ya. Eksplorasi konsep yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, dan hukuman dan penghargaan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Itu adalah materi yang akan saya seminarkan pada pagi hari ini. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat. Next. Di sini ada perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif, itu sekolah itu harus perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman, kemudian yang nyaman. Mengapa? Agar murid-murid itu mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita ini bagaimana? Ya, karena yang pertama adalah bagaimana itu tadi lingkungan tempat dia belajarnya. Nah, seperti itu. Kemudian, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosset. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diana Gosset, kita menyamakan dulu model berpikir kita tentang disiplin itu tersendiri. Nah, seringkali bahwa lazimnya itu disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next. Kemudian kita lihat perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Banyak yang mengatakan bahwa ada 4 ilusi di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita pelajari bersama-sama bentuk daripada 4 ilusi kontrol ini. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk dirinya dikontrol. Ya Bapak Ibu. Kemudian walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh seorang guru. Nah, saat itu bentuk kontrol itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi nantinya seorang anak itu
tidak kita sukai. Nah, di sini nanti sebenarnya perilaku yang tidak disukai itu pun itu memiliki tujuan tertentu. Sebenarnya dia melakukan tujuan tertentu itu untuk apa? Nah, nanti kita bahas pada kebutuhan dasar. Jadi ada kebutuhan yang akan diperlukan oleh sang murid tersebut. Apa sih keperluan dia sehingga dia melakukan hal seperti itu? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ya, kita lihat penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk daripada kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid ya agar mengulangi suatu peristiwa tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini dikatakan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini hanya ilusi. Kita memberikan pendapat, memberikan penguatan kepada anak, bisa jadi ini hanya dapat dilaksanakan hanya jangka waktu tertentu saja. Ya, jadi dia berharap dengan mau biar ada penguatan dari bapak ibu guru, ya, seperti itu. Inginnya kita itu dia adalah menyadarinya dengan kesadaran sendirinya, tidak bergantung kepada gurunya, seperti itu. Jadi ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini ketika kita memberikan kritik, kemudian kita membuat merasa murid kita itu merasa bersalah, itu menurut kita dapat menguatkan karakter mereka. Namun sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya. Jadi mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala mungkin sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi tidak selamanya kita memberikan kritik, tidak selamanya kita membuat dia merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter dia. Tidak, Bapak Ibu. Justru ini kebalikannya, akan menunjukkan pada identitas yang gagal. Nah, nanti juga akan dibahas di berikutnya tentang bagaimana sebenarnya kita cara memberikan penerangan atau penjelasan kepada murid supaya tidak menuju pada identitas yang gagal tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali di sini dikatakan bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, apalagi sebagai seorang guru. Namun ini hanya ilusi ya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk membuat murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita di sini kita ambil muridnya saja, contohnya memaksa murid, kemudian kita mentang-mentang punya hak mengatur murid, itu sebenarnya dampaknya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dampaknya bisa membuat permusuhan kita itu akan terbentuk, ya. Kemudian dia merasa bahwa kok sering dipaksa-paksa, gitu kan? Jadi sebenarnya ilusi ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak memaksa, tapi bagaimana caranya kita melaksanakan supaya murid tersebut dapat melaksanakan, ya, hal tersebut bukan karena paksaan, namun atas kesadaran. Ya, kesadaran sendiri begitu. Kemudian kita lihat di sini ada perbandingan perubahan stimulus respon, teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol. Di sini kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Ini pandangan sederhana, ya.
Kalau kita lihat pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lihat sama-sama ibu bapak ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Itu kalau dalam teori stimulus respon. Nah, kalau dalam teori kontrol, karena dalam teori kontrol inilah tujuan kita nantinya. Nah, kita lihat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya memahami, menggali, kemudian mengajak orang lain tentang berpikir tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa pemikiran Bapak Ibu sama dengan pemikiran saya kalau dalam teori stimulus respon. Namun kalau dalam teori kontrol itu tadi, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya kita lihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita lihat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita melihat anak itu melakukan kesalahan. Selalu kita melihat bahwa oh, itu adalah kesalahan. Itu kalau dalam stimulus respon. Nah, kalau dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku ya memiliki tujuan. Kita harus tahu, oh, murid melakukan kesalahan. Itu sebenarnya dia punya tujuan. Ya Bapak Ibu, jadi dia punya tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dia itu? Mengapa ya dia setiap harinya hari ini dia malas, besok dia terlambat. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang guru tuh harus tahu sebenarnya tujuan dia itu apa. Dan nanti juga akan dibahas di kebutuhan dasar, bahwa murid itu perlu apa sih dia, apa sih yang diperlukan dia, sehingga setiap waktu kok dia punya suatu kesalahan. Nah, inilah bedanya antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi semua perilaku kalau dalam teori kontrol itu dia punya tujuan. Begitu juga yang kita Bapak Ibu. Kita juga tujuan kita juga berbeda seperti itu. Kita punya tujuan. Kita melakukan kesalahan bukan berarti itu kesalahan. Ya Bapak Ibu, kita punya tujuan. Ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain tidak? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisa nggak? Kalau dalam teori stimulus respon, kalau dalam teori stimulus respon, katanya dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Kalau dalam teori kontrol, kalau dalam stimulus iya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun tujuan di sini adalah tujuan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya, Bapak Ibu bisa nggak mau mengontrol saya, sedangkan saya maksudnya punya tujuan sendiri, gitu kan? Jadi kalau dalam teori kontrol ini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, begitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau dalam teori kontrol seperti itu. Namun kalau dalam teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Cuman itu hanya dalam stimulus respon. Cuman tujuan kita adalah teori kontrol seperti itu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian kita lihat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dalam stimulus respon ini, ketika bujukan kita itu gagal, kita memaksa, begitu. Kita memaksa. Itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berkolaborasi, kita mengadakan kesepakatan bagaimana menciptakan pilihan-pilihan yang baru sehingga di akhirnya tidaklah terjadi bujukan, begitu. Kemudian kalau dalam teori stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Bapak menang, saya kalah, Bapak menang. Itu modelnya di situ. Namun kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Bapak Ibu menang, mungkin telah membuat si murid itu merasa menyadari, kemudian murid itu juga menang, ya, murid tersebut juga menang. Menangnya mengapa? Menangnya karena dia merasa sudah mulai bisa memperbaiki diri. Jadi ada teorinya menang-menang. Jadi tidak ada teori istilahnya menang kalah seperti itu. Next. Nah, ini materi yang sangat-sangat luar biasa tentang disiplin. Coba Bapak Ibu sering sekali tentang apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin. Biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Waktu.
Apalagi perilaku, aturan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi sering sekali bahwa di pikiran, di benak kita ini yang terlintas itu kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan kepatuhan. Ya, jadi kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Selama ini memang sebelum saya mendapatkan materi ini saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi bahwa disiplin ini aturan, kemudian peraturan, hukuman seperti itu. Namun pada dasarnya ya kata disiplin ini adalah belajar ya. Sebenarnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus kita menggunakan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir dan bila perlu jangan sama sekali kita gunakan hukuman seperti itu. Nah, dalam budaya ini makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya bukan seperti itu. Biasanya kita lihat kata disiplin itu memang rasanya nggak nyaman karena diatur, karena adanya hukuman. Tapi sebenarnya bukanlah seperti itu ya. Jadi berasal dari bahasa Latin disiplina, ya disiplin itu disiplina yang artinya belajar, ya. Nah makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Sokrates dan Plato. Nah disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan disiplin itu tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kita ambil contoh Bapak Ibu. Kita sebagai guru, misalnya, saya mau berangkat pagi aja karena tidak nyaman dengan kepala sekolahnya, itu kan? Saya mau berangkat pagi aja karena tidak nyaman dengan kepala sekolah saya, begitu. Kan? Nah, ini kita berangkat pagi itu karena ketidaknyamanan. Ya, ini apa motivasinya? Motivasinya berasal dari luar. Kenapa? Karena tidak nyaman aja. Berarti kan bukan? Iya. Iya, betul sekali. Bukan dari diri kita. Karena kita hanya tidak nyaman aja. Dilihat dari kepala sekolah aja begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, saya mau berangkat pagi aja lah, biar dapat penghargaan, biar dapat imbalan dari kepala sekolah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini juga motivasi berasal dari luar karena dia mengharapkan pujian, penghargaan seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini perilaku yang terakhir ya Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri, ya. Menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini ada tujuan positif, disiplin positif yang sebenarnya saya berangkat pagi. Bukan berarti saya takut sama kepala sekolah karena takut di SP1 lah. Kemudian bukan berarti saya mendapat pujian, tidak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita berangkat sekolah pagi itu karena apa? Karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian motivasi itu dari dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, dari dalam diri kita. Jadi kita tidak mengharapkan apapun. Itu tadi, kita menghargai diri kita seperti itu. Itu, next. Nah, tujuan disiplin. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga itu tadi ya Bapak Ibu. Menanamkan motivasi yang terakhir yang ketiga bahwa dalam diri kita ya. Jadi pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik yang berasal dari dalam siswa tersebut yang bisa berdampak jangka panjang. Selamanya mereka akan mengingat bahwa mereka melakukannya itu karena berasal dari dalam diri mereka, harga diri mereka, bukan karena apapun seperti itu.
Jadi motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika kita juga sama melakukan disiplin itu, kita tidak mengharapkan penghargaan, kita tidak mengharapkan pujian. Kita juga kalau terlambat tidak dihukum, mau dihukum begitu tidak ya Bapak Ibu. Namun bagaimana kesadaran itu berasal dari dalam diri kita, nilai-nilai yang kita tanamkan. Mengapa? Karena nilai ini selamanya akan berjangka panjang kita mengingat nilai itu. Jadi bukan karena faktor berasal dari luar seperti Bapak Ibu. Next. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dalam menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita mungkin selama ini itu kita peraturan di kelas, bukan menuju ke keyakinan. Kalau peraturan itu kan biasanya hubungannya pasti dengan kalau nggak diikuti pasti akan kena hukum, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu peraturan. Nah, bagaimana di sini kita bersama murid kita lah dalam kelas itu kan membuat kesepakatan. Apa yang menjadi kesepakatan kita ketika kita berada di kelas? Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu. Ini ada perbedaan tentang peraturan dan keyakinan. Mengapa sih kok enggak peraturan aja? Ibu kok buat namanya keyakinan kelas gitu kan? Nah, kita lihat. Coba saya mau tanyakan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu kok kita harus pakai helm? Itu bagaimana itu? Mengapa? Nah, tepat sekali jawabannya. Untuk menjaga keselamatan diri kita. Ada yang menjawab lain? Coba, ada yang menjawab lain coba. Karena aturan dari polisi. Aturan dari polisi. Ini tepat sekali, ada dua ya jawabannya. Yang pertama untuk keselamatan diri sendiri. Yang kedua peraturan dari pemerintah, mungkin takut kena razia ya Pak ya. Oh, tepat sekali. Jadi begitu. Jadi begini Pak, kalau kita lihat keyakinan kita sama tadi motifnya, jangan motif ekstrinsik tapi harus motif intrinsik. Motif yang berasal dari dalam diri kita. Kita pakai motor, pakai helm, itu jangan mikirkan kena razia. Iya Pak, tapi kita harus memikirkan keselamatan diri kita. Nanti kalau saya pakai motor, itu kan, kalau saya jatuh terbentur, jadi itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita memikirkan, ini peraturan pemerintah, ini adalah takut kena razia. Nah, itu tidak ada kesadaran dalam diri kita. Ya, tapi jawabannya sungguh sangat luar biasa, betul sekali itu Pak. Ya, tapi kita ambil di sini nilainya Pak. Nilai keyakinan itu dalam diri kita, nilai keselamatan. Ya, kalau nilai intrinsik dari dalam diri kita, yang sepenuhnya nanti tetap akan sampai kapanpun tetap bisa berjalan. Namun jika kita melaksanakan itu motifnya motif dari luar, itu hanya seketika saja. Oh, takut kena razia. Nah, nanti takut kena razia gitu kan. Namun dia tidak memikirkan pribadinya. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa Bapak Ibu? Untuk apa? Mengapa kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Untuk mengantisipasi tidak masuk. Mengantisipasi kuman yang masuk, ya, mengantisipasi virus yang masuk.
Itu artinya nilai keyakinannya nilai apa ya? Nilai tadi yang disebutkan adalah ketika ya, nilai intrinsik dari dalam diri kita. Itu juga nilai kalau kita bisa sebut adalah kesehatan dan keselamatan ya Pak ya. Kesehatan kita. Siapa yang peduli dengan kesehatan kita? Diri sendiri. Jadi itulah keyakinannya, begitu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seringkali kita mengikuti seminar itu saya enggak apa-apa lah telat gitu kan. Bahasanya ada seperti itu. Saya harus datang tepat waktu. Juga bisa seperti itu. Namun mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita pelatihan nih harus datang tepat waktu. Mengapa? Ada nilai apa di situ? Nilai kedisiplinan. Ya, kedisiplinan dari diri kita, bukan karena saya harus datang tepat waktu nih biar dapat penghargaan. Itu tadi kembali ke itu lagi. Jadi ada nilai kedisiplinan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju ya Bapak Ibu. Misalnya, coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembali ya, nilai disiplin dan satu lagi selalu kembalikan. Kalau kita minum barang itu selalu kembalikan tempatnya. Tanggung jawab, betul sekali. Itu mengajar, itulah nilainya. Jadi kembalikan buku pada tempatnya. Nah, sebaiknya dalam keyakinan kita itu ada nilai tanggung jawab kita seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang kita dapatkan? Dilarang mengganggu orang lain. Next Pak Jimmy. Next. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang kita dapatkan? Yaitu ya, sopan santun, kemudian menghargai orang lain dan juga diri sendiri. Kembali. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa itu Bapak Ibu? Disiplin dan juga menghargai diri sendiri dan juga tanggung. Ya, seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa yang ada di situ Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, bisa juga keselamatan orang lain Bapak Ibu, karena kita tidak boleh melakukan kekerasan demi keselamatan. Iya, seperti itu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Boleh nggak gunakan narkoba? Boleh. Tidak tidak boleh ya. Nah, ini ada nilainya. Jangan dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa? Nilai apa? Kesehatan. Jadi itulah keyakinan atau nilai kebajikan yang akan dituju. Bergantian atau menunggu giliran. Itu mengajarkan kita tentang apa Bapak Ibu? Ya, antri, kemudian bergiliran, seperti itu mengajarkan nilai kita apa Bapak Ibu? Next Pak Jimmy coba lihat. Adalah nilai apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain dan kesabaran. Nggak boleh buru-buru, kita harus sabar. Kemudian mendahulukan orang yang sudah sesuai dengan antriannya, begitu. Gunakan masker, itu tadi nilai keselamatan, nilai kesehatan. Oke, jangan berlari di kelas. Nah, nanti kalau berlari di kelas, kalau anak-anak kita berlari di kelas, itu nilai apa? Next, nilai keselamatan dan keamanan. Ya, begitu Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, keselamatan anak-anak, jangan jatuh, kan? Seperti itu. Itulah nilai-nilai yang ingin kita gunakan, yang ingin kita sepakati, yang menjadi keyakinan kita. Next. Nah, saya sudah mencoba Bapak Ibu membuat ini keyakinan kelas di kelas. Cuman ini mungkin bisa menjadi motivasi Bapak Ibu ke depannya. Kalau memang ingin membuat keyakinan kelas, bisalah kita buat apa sih nilai-nilai yang kita ambil. Bukan peraturan nih Bapak Ibu ya, tapi adalah nilai keyakinannya.
Ya, baik Bapak Ibu. Jadi tadi adalah sebuah video ketika saya melaksanakan menginginkan keyakinan Islam. Jadi bukan peraturan lagi, namun keyakinan. Sebenarnya kalau anak-anak tuh diajak belajar seperti itu, sebenarnya semangat Bapak Ibu. Banyak media yang kita gunakan seperti itu. Kemudian, ya dari itu kita ambil ternyata anak-anak itu memang punya ide Bu. Jadi saya tuh nggak nyangka aja ternyata mereka tuh memiliki ide Bu. Saya tuh pengennya begini, lihat aja tadi kan sampai video itu, jadi semuanya itu mengeluarkan ide-ide mereka. Jadi mereka paham keinginan yang mereka inginkan. Namun ada yang mengatakan tidak boleh buang sampah. Nah, kalau dalam keyakinan, kalau bisa jangan ada bahasa tidak boleh buang sampah. Tapi bagaimana caranya itu? Yaitu kita saling menjaga kebersihan bersama-sama. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita berbicara hukuman, ada konsekuensi. Ini ada perbedaan konsekuensi. Kita lihat, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Bisa kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena siswanya terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, betul sekali. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Kita menyuruh siswa mencatat buku, kalimatnya 100 kali ya. Saya tidak terlambat lagi. Itu kita menghukum siswa. Berikutnya buku belum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga hari sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tuh. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Nah, mengganti kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, tepat sekali. Ini adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ya, di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia membersihkannya. Konsekuensi, betul sekali, tepat sekali Bapak Ibu ya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu, ini konsekuensi atau hukuman? Next me adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Next. Nah, jadi itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kita lihat sesuatu yang menyakitkan kalau dalam hukum itu harus terjadi. Namun kalau dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, bisa dalam bentuk fisik maupun hati. Itu bisa terjadi dalam jangka waktu lama Bu, Bapak Ibu, kalau kita menghukum siswa itu ya membuat anak itu sakit. Namun kalau dalam konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kita berikan konsekuensi aja Bapak Ibu, jangan sampai kita berikan hukuman seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan ada disiplin itu tadi, anak itu merasa saya ini kok dengan peraturan itu kok sangat membangkang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau dalam konsekuensi itu anak itu akan menghargai bentuk daripada disiplin itu. Jadi dia tidak benci dengan disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau dalam hukuman. Namun dalam konsekuensi kita mendorong anak agar dia bisa menyesuaikan dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Konsep diri yang buruk dalam hukuman itu dia menganggap dirinya buruk. Namun kalau dalam konsekuensi anak itu belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Kemudian anak itu kalau dihukum kan marah, ada rasa bersalah, dia dipermalukan depan kawan-kawannya, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita memberikan suatu hukuman. Namun kalau dalam konsekuensi kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Itu kalau dalam konsekuensi. Jadi kalau bisa kita berikanlah konsekuensi. Misalnya tadi dia menumpahkan air di atas meja, itulah dia jawabnya, gitu kan. Jangan hanya maaf Bu, hanya permintaan maaf aja kan. Besok lagi minta maaf dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa berikan konsekuensi. Bagaimana tadi dia mencoret buku teman-temannya itu kan, jangan panggil kantor dihukum. Nah, bagaimana kita yang menginginkan mereka itu untuk bertanggung jawab. Kalau kamu udah nyoret buku temanmu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, kan? Berilah
dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana cara dia memperbaiki dirinya, seperti itu. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama, survival adalah kebutuhan hidup, cinta dan sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan survival namanya. Kebutuhan ini sifatnya fisiologis, Bapak Ibu, untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, kita makan, ya kan? Kemudian rumah itu kesehatan, rumah dan makanan itu adalah kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Juga di sini juga dikatakan bahwa seks sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk dalam kebutuhan hidup. Kalau cinta dan sayang ini kebutuhan yang kita terima, Bapak Ibu. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan nanti berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Ini kita mendapatkan menerima kasih sayang, cinta dari siapapun, baik dari teman kita, keluarga kita, apalagi pasangan kita, ya Bapak Ibu ya, teman kerja maupun kelompok yang ada dalam kita seperti kita pada siang hari ini. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, bisa dilihat seperti di situ. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, terampil, kemudian juga menjadi kita lebih kompeten aja. Kemudian kesenangan, kita menjadi merasa lebih senang, bisa tertawa bersama-sama, bisa menikmati hidup, gitu kan, seperti itu. Kalau kebebasan, ingin bebas, gitu kan, ingin mencoba sesuatu, gitu kan. Misalnya mereka perlu banyak bergerak, ingin mencoba suatu hal yang baru dan menarik. Next. Namun kalau kita lihat, kalau dalam kebutuhan siswa begini Bapak Ibu. Tadi kan 5 kebutuhan dasar. Setiap siswa, kita berbicara siswa sekarang, siswa itu punya kebutuhan itu Bapak Ibu. Hanya saja mungkin selama ini kita nggak tahu apa sih yang diperlukan siswa itu. Ya, apa sih yang diperlukan siswa kita tidak tahu. Kita hanya tahu dia itu ke sekolah datang terlambat. Namun kita tidak tahu apa sih masalah siswa itu, mengapa dia sampai datang terlambat. Terus kita lihat juga dalam kelas, siswa itu lemas, malas. Sebenarnya apa? Cuma kita sama ini mungkin pikirnya semangat aja gitu kan Bapak Ibu. Namun kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah menanyakan sebenarnya masalah dia itu apa. Nah, sehingga setelah kita mengetahui masalah dia, kita bisa memberikan kebutuhan itu tadi, Bapak Ibu. Sebenarnya kebutuhan dia itu, yang diperlukan dia itu apa? Mungkin bisa jadi Bapak Ibu dia lemah datang ke sekolah. Karena apa? Karena di rumah ibunya nggak sempat buat sarapan. Bisa jadi begitu. Itu permasalahannya. Berarti dia perlu apa ini? Kebutuhan apa yang dia perlukan Bapak Ibu? Iya, itu kebutuhan apa Bapak? Bisa juga karena orang tuanya nggak perhatian, nggak masak ya. Bisa juga kebutuhan dasarnya itu tadi makanan. Ya mungkin karena di rumahnya nggak ada makanan, anaknya nggak makan, nggak sarapan, lemah. Kemudian kebutuhan kasih sayang, ibunya cuek-cuek aja, nggak mau buat sarapan, gitu kan? Bisa. Nah, bagaimana supaya itu tadi kebutuhan anak itu terpenuhi? Ya Bapak Ibu, next. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi, kata dia. Ini kebutuhan apa yang dia perlukan Bapak Ibu dari 5 kebutuhan tadi? Tadi kan ada kebutuhan, kembali Pak Jimin, kebutuhan survival, kebutuhan kesenangan, kebebasan, kepenguasaan, satu lagi, ya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ketika anak itu tadi, ya tidak boleh bersenandung, padahal saya suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan, ya, kebebasan dan kesenangan. Dua-duanya dia perlu. Dia senang, dia bebas, lebih kesenangan ya. Dia ingin senang karena dia pengen bebas. Saya sambil bernyanyi aja dah. Nah, siswa seperti itu Bapak Ibu senang dia. Diajarlah bagaimana cara kita itu membawa dia menggali, karena dia tadi senang menyanyi kan. Nah, digalilah potensi dia dalam hal kesenian bernyanyi, begitu Bapak Ibu. Namun terkadang ya memang saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ketika anak sedang mengajar, anak itu menyanyi, ribut kan, mengganggu temannya. Namun kita
memikirkan itu adalah kebutuhan dia, yang diperlukan dia apa, itu adalah bakat seni dia, ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya seperti itu. Namun selama ini ya mungkin karena dari dulu pun saya seperti itu kan, saya pun juga baru tahu kan, ternyata anak tersebut perlu kebutuhan, perlu diperhatikan seperti itu. Ini ada contoh lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kata dia. Itu apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebutuhan perhatian, tadi masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang. Dia perlu perhatian. Perhatian itu adalah kebutuhan itu tadi, kasih sayang. Jadi ketika cantik itu anak, iya lulus gitu. Jadi ketika ada jepit baru, baru ya jepit rambutnya. Jadi memang harus seperti itu. Perlu dipuji. Mungkin di rumahnya juga seperti itu karena orang tuanya sempat lah, jadi dia minta dipuji oleh kita seperti itu. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada itu, dia bosan belajarnya Pak. Dia ingin apa? Kebutuhan apa itu Pak? Kebebasan. Jadi dia bosan katanya belajar gitu-gitu aja. Mungkin dalam kelasnya bagaimana cara kita, entah kita memberikan kebutuhan biar belajarnya biar senang, bisa di luar gitu kan. Banyak teorinya, banyak praktek yang kita lakukan, banyak penerapan hal-hal yang baru sebenarnya. Nah, kita ambil contoh tadi yang masalah dia malas ke sekolah karena tadi, kemudian karena dia misalnya ada masalah di sini Bapak Ibu. Anggap aja si A ini datang ke sekolah, kan kawan-kawannya itu pada bawa makanan. Ini contoh kecil aja. Terus si anak itu yang bermasalah tadi, dia ngambillah makanan dia itu, ngambil kawan-kawannya itu. Itu yang pertama kebutuhan yang dia perlukan adalah kebutuhan hidup, makanan. Mungkin dari rumah itu tadi nggak dimasak oleh orang tuanya. Iya. Berikut dijawab lagi, kamu kok ngambil makanan teman-temanmu kenapa? Bu, saya senang aja lihat dia tuh nangis Bu. Kan seperti itu. Berarti dia itu apa? Fun, kesenangan. Dia punya senang aja lihat teman-temannya menangis, makanya dia ngambil makanan. Kemudian iya seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh siswa saya. Jadi nggak harus marah-marah. Ya saya sering marah sebenarnya Bapak Ibu. Cuma setelah saya mungkin mempelajari modul ini, pelajaran calon guru penggerak ini, jadi saya agak ngerem-ngerem lah marahnya ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dilihat sih, kalau iya Bapak Ibu, cuman di sini mungkin bisa dikatakan bahwa bagaimana sih biar bisa kita nggak tensi juga ya Bapak Ibu, jangan marah-marah. Cuman bagaimana solusi lainnya, paradigma baru itu tadi yang kita pelajari seperti itu. Bagus Ibu, alhamdulillah. Iya sabar. Ya kalau Bu Mia mungkin ya disabar. Kalau saya sama Bu Sinta ya. Terus saya minta ampun ini ya. Namun bagaimana ngerem lah gitu kan. Jadi kalau keingat mau marah mau apa tuh ingat kemarin saya belajar materi ini kan. Jadi ngerem Bu. Kalau sebelah tidak ada guru. Kalau sebelah iya begitu Bapak Ibu. Makanya sering sekali kadang kan entah kita keluar, entah kita ngopi, fotokopi kantor, anak-anak itu langsung ramai. Lumayan, iya begitu, terkadang seperti itu. Namun bagaimana ya cara menyikapinya, jangan sampai dengan marah-marah tadi Bapak Ibu. Ya perlu kasih sayang itu tadi ya. Iya, mereka sebenarnya juga perlu kebebasan. Namun bebas dalam arti bisa belajarnya jangan di dalam ruangan aja, bisa jadi kan kita di luar ya seperti itu. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu harus memiliki, bila perlu yang terakhir Bapak Ibu ya, manajer. Ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau bisa jangan Bapak Ibu ya, kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah itu. Tujuan akhir dari kita kontrol ini adalah menjadi manajer. Bapak Ibu, next. Jadi tinggal Bapak Ibu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau,
dan manajer. Di sini ada perbandingannya Bapak Ibu. Ketika kita menjadi penghukum, ini guru berbuat apa? Menghardik siswa, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu kalau perbuatan. Kalau perempuan merasa orang bersalah, berceramah terus mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu seperti ini. Itu kalau dalam pembuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu saya salah gitu kan, merasa bersalah dengan bahasa, kita menggunakan bahasa seperti itu, perbuatan kita. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau kita sebagai teman untuk murid-murid kita itu ada alasan-alasannya begitu. Kemudian pemantau, kita menghitung, mengukur, oh siswa ini udah lama belum saya hukum ya, kita memperhatikannya, begitu kalau pemantau. Kalau dilihat dari guru berbuat ya Bapak Ibu, kalau manajer, dia ketika muridnya melakukan kesalahan, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seperti apa? Nanti kita lihat perkataannya, dilihat guru berkata apa. Kalau orang penghukum, gurunya sebagai penghukum, dia berkata gurunya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, gitu kan? Kita menghukum, ancaman, itu kata-kata kita ya Bapak Ibu ya, kalau kita berada pada posisi penghukum. Namun jangan yang Bapak Ibu ya, jangan. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kata ibunya. Ini buat orang sangat bersalah. Oh, ibunya stres gara-gara saya. Jadi begitu. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat nggak? Ibu pernah bantu apa? Ingat nggak? Ibu pernah. Ini ngomongnya sebagai teman. Ayolah bantu ibu. Jangan sekali dulu di kelas. Itu kita ngobrolnya sebagai teman. Ya Bapak Ibu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Nah begitu. Kalau manajer, apa yang kita yakini tadi? Tadi ada contohnya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau manajer, apa sih keyakinan kamu? Begitu. Namun di bawahnya hasil, kita lihat hasil. Anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong jadinya kalau kita menghukum si anak itu. Namun kalau kita membuat merasa bersalah, dia menyembunyikan, menyangkal, dan bisa juga berbohong. Kalau kita sebagai teman, dia tergantung. Oh, biasanya saya dinasehati bapak ini. Dia tergantung, saya minta nasehati lagi lah, ayolah, diajak lagi. Begitu. Jadi dia selalu bergantung kalau kita sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia menyesuaikan dirinya. Ibu itu ngawasin saya ya, jadi saya harus duduk, gitu kan? Begitu. Kemudian kalau sebagai manajer, dia menguatkan pribadi. Dia menguatkan pribadi siswa tersebut. Oh, bagaimana sih saya bisa merubah diri saya seperti itu? Kemudian ada kaitan dengan dunia dan murid berkata, ada nih, kalau kita menghukum siswa, murid itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi katanya. Ini begini nih hasilnya ini, kalau kita marah-marah. Kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya bu, maafkan ya bu. Belum tentu, selamanya tidak melakukan kesalahan, akan mengulangi lagi seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai teman, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata tidak, gitu kan? Dia menganggap kita selalu menjadi temannya. Kalau kita menganggap murid itu kita sebagai temannya. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa jumlahnya yang mantau hasil. Kemudian kalau dalam manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri saya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol, kalau kita menggunakan penghukum, kalau kita menggunakan pembuat merasa bersalah, itu sama juga kita kontrol dari luar, itu adalah identitas yang gagal. Jangan sampai kita menggunakan penghukum dan juga membuat siswa itu merasa bersalah Bapak Ibu. Itu gagal sekali. Tapi kalau kita menggunakan teman pemantau, ini bisa dikatakan agak mulai naik lah, identitasnya bisa dikatakan berhasil. Bisa jadi teman, bisa jadi pemantau kita. Teman kita, namun kalau kita jadi teman, siswa itu akan bergantung minta nasihat terus. Bapak nih, saya kira bapak teman saya, bapak ada membantu saya, gitu. Nah, tujuan identitas yang berhasil kalau kontrol dari luar, kalau tadi teman dan pemantau itu dari luar, jadi dia bergantung pada gurunya. Ya tapi kalau yang identitas ini yang manajer itu identitasnya berhasil Bapak Ibu, ya.
Kontrolnya dari dalam diri dia, karena di sini kita menginginkan apa sih yang ada di dalam diri anak itu supaya anak itu menyadari tanpa harus bergantung kepada pihak luar. Ya, kalau kita menggunakan penghukum, pembuat rasa bersalah itu tadi, itu identitas yang gagal. Kalau kita menggunakan teman, kalau kita jadi teman atau pemantau, itu sukses memang. Namun dia dari luar kontrolnya, tetap ada dari luar. Kita kontrolnya sebagai teman, kita guru sebagai pemantau, tetap ada orang lain begitu kalau kontrolnya. Tapi kalau kita punya kontrol yang manajer, itu sesuatu sendiri dari dalam dia sendiri, kesadaran itu dari dalam dia sendiri. Jadi kalau memang kita tidak mampu, tapi harusnya kita menuju ke manajer. Kalau memang kita tidak mampu menjadi manajer, ya bisa jadilah kita sebagai teman dan pemantau. Namun saya sarankan mengharuskan bahwa kita sebagai guru menggunakan yang manajer. Jangan sampai kita menggunakan di yang pertama dan kedua, penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena itu jangkanya panjang Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Iya. Ya, lanjut. Nah, setelah tadi kontrol, kita ke restitusi. Apa sih restitusi? Itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana mereka memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, Bapak Ibu, ini restitusi ada. Nanti bagaimana kalau kita memecahkan masalah? Kita menggunakan restitusi. Apa saja di dalam restitusi itu? Kita lihat. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau restitusi ini dia memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu kalau restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Berikutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita lihat, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita gunakanlah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Contohnya bagaimana? Setiap orang, gini kita panggil siswa, kan nanti ada saya tayangkan video juga. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, itu kan? Kita stabilkan dulu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya bukan. Nah, setelah itu kita stabilkan dulu, kita validasi dulu. Kamu tentu punya alasan. Apa sih alasan kamu tadi? Kok kamu bisa berkelahi sama temanmu? Kita tanyakan, kita validasi tindakan itu tadi, ya. Kita tanyakan, apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, sehingga kamu bisa berbuat seperti itu. Setelah itu, setelah kita validasi, kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Terus kamu masih ingat nggak keyakinan yang pernah kita buat pada waktu itu? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu validasi tindakan. Next. Ya, kita lihat menonton sebentar tentang ini ya Bapak Ibu ya. Praktek segitiga restitusi lakukan. Contoh dari saya melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak. Ya. Bagaimana caranya nanti mungkin bisa kita lihat sama-sama. Ini kalau memang anak atau murid kita melakukan kesalahan, bisa kita lakukan restitusi Bapak Ibu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan
yang tadi ada segitiga restitusi, kita validasi tindakannya, kemudian ditanyakan permasalahannya, kemudian kita ingatkan keyakinan apa sih yang sudah kita kerjakan atau disepakati bersama ya. Siswa itu akan mengingat kembali, mereka akan menyadarinya, mereka dan jadi itulah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian next Pak Jimmy, ini alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar ya Bapak Ibu ya, sampai terakhir ini. Kemudian Bapak Ibu terima kasih, mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya atau mudah-mudahan ingin menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif ini. Bapak Ibu kira-kira mungkin bisa masuk materinya atau iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, semoga semuanya kita dapat melaksanakan sesuai dengan apa ya, karena sekarang itu tadi mungkin memang kurikulumnya mungkin sekarangnya ke situ ya Bu ya, mungkin hanya belum pelaksanaannya saja ya. Nah, jadi di modul 1.4 ini dia lebih ke yang pelaksanaan kita dalam kelas tentang kebutuhan dasar siswa, disiplinnya, kontrolnya, restitusinya. Bagaimana kita sebagai guru itu apa istilahnya ya, menjadi panutan lah bagi siswa kita. Kemudian kalau ada masalah, ada hal yang berkaitan dengan permasalahan siswa, kita gunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama kita hadirkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan kelas itu tadi gitu ya. Baik, next Pak Jimin, dari saya cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diterapkan di semua kelas kita, karena memang tujuan kita adalah supaya siswa-siswa kita itu menjadi siswa yang punya karakter gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas motivasinya, karena tanpa kita kerja sama begini mungkin kerja saya, pengimpanan saya tidak akan berhasil, tidak akan terlaksana. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian dari narasumber kegiatan mengaku IPB selaku calon guru penggerak angkatan 4 di sekolah 19 ini kembali Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di paparan kepada kita dapat kita terima dengan baik, kita maklumi dan kita bersama-sama belajar di sini ya. Dalam hal ini walaupun mungkin videonya kita masing-masing agak berbeda dan punya basic yang tidak sama, kemungkinan kita mengalami berbagai kendala kita dengan berkaitan dan sebagainya, kemampuan tapi inilah kehidupan pembelajaran menjamin organisasi yang harus jadi kalau tidak harus terus bersama semangat bersama guru penggerak ini mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk penutup ya Ibu Rahmawati ini. Saya selaku kepala sekolah mewakili dari kawan-kawan guru SD 16 Brunsa dengan ini mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan paparan-paparan yang terbaik dari peran dari Ibu Rahma kepada kami, sehingga
pada seminar ini mampu memberikan inspirasi dan menularkan beberapa ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan CPG. Bagaimana kawan-kawan guru dari hasil yang disampaikan tadi? Mudah-mudahan kita bisa ya mengikuti secara perlahan. Mudah-mudahan kita bisa juga berbuat walaupun tidak sepenuhnya, karena nampaknya dari seminar ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kita dan merubah diri kita menjadi seorang guru yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Walaupun kita selama ini hanya mengenal, ternyata beliau adalah tokoh pendidikan yang mungkin sekarang ya Ibu Rahmaya mungkin sedang diampu oleh pendidikan Indonesia, sehingga akan keluar nanti mungkin dengan tahapan kurikulum yang baru ke depannya. Jadi mari kita seluruh guru baik yang ada di Blonsat maupun yang ada di seluruh Indonesia menyikapi ini dengan baik agar kedepannya pendidikan Indonesia ini arahnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami selaku sekolah mengucapkan banyak terima kasih sudah berbagi dengan kami, sudah memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami, sehingga beberapa dari kami mungkin ungkapannya wow gitu ya, ternyata banyak mungkin kita rupanya guru itu harus seperti yang Ibu Rahma tadi paparkan, banyak masih kurangnya kita gitu ya. Jadi kalau saya Ibu Rahma tertarik kepada penyampaian Ibu yang agak fokus kepada 5 kontrol tadi. Jadi gagalnya kita banyak masih suka menghukum, termasuk saya, kemudian membuat murid kita merasa bersalah. Kemudian apa tadi ya yang Ibu sampaikan, ternyata murid kita punya kebutuhan yang selama ini kita ego, tidak mau memikirkan atau lupa atau karena belum tahu. Tapi mudah-mudahan setelah disampaikan oleh Ibu Rahma, pertama kita harus nampaknya mengerti kebutuhan murid kita apa, kemudian kita memiliki paling tidak batas terendah seorang guru adalah di posisi kontrol sebagai teman, kemudian kontrol sebagai pemantau, kita mengontrol juga sebagai manajer. Mudah-mudahan para dewan guru yang ada di SD 16 Blonsat, saya harapkan mulai saat ini setelah dipaparkan oleh Ibu Rahma tadi, mari kita berubah ke depannya dengan paradigma baru pendidikan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, Ibu Rahma, mohon maaf hanya ini yang bisa kami yang kami berikan pelayanan kepada Ibu. Mudah-mudahan kekurangan ini tidak menyurutkan langkah Ibu ke depan untuk berbagi terus kepada kawan-kawan guru kami. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu dapat bisa tertularkan sehingga perubahan besar bisa terjadi di SD 16 Blonsat. Sekian saja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Saya namanya Sintana SAG, guru SDN 16 Blonsat, sangat bermotivasi dengan pencerahan Ibu Rahmawati tentang calon guru penggerak yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Saya sangat bangga dengan anak-anak muda sekarang yang pengganti orang-orang tua seperti saya ini, dan mungkin kedepannya Ibu Rahmawati bisa menjadi kepala sekolah, menjadi pelatih untuk guru-guru yang punya potensi untuk menjadi kepala sekolah di setiap SD di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Terima kasih.